Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1811, Api Mistik. Namun, tidak semua orang dapat menggunakan binatang subspiritual untuk memurnikan avatar. Pengguna harus memiliki fondasi yang kuat. Jika tidak, ada kemungkinan binatang subspiritual akan melawan dan menempati tubuh utama. Karena itu, mengingat kekuatan tubuh fisik dan fondasi kultivasimu, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikannya sebelum dapat digunakan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Divine Deity Bistamer berkata, "Nak, meskipun durasi pemurnian bervariasi dari orang ke orang, menurut perkiraanku, kamu bisa melupakannya sekarang. Baiklah, serahkan tubuhmu kepadaku. Aku akan menyegelnya ke dalam tubuhmu untukmu. Mari kita lihat apakah naga darah di tubuhmu dapat melakukan sesuatu tentang hal itu." Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Namun, dia segera bersemangat. Bagaimanapun, kekuatan binatang subspiritual ini akan tumbuh lebih kuat saat dia tumbuh lebih kuat. Tidak masalah jika dia menunggu sedikit lebih lama. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia bisa memberikannya kepada naga darah untuk memelihara tubuh fisik. Dia segera menarik kembali indera spiritualnya dan menyerahkan kendali atas dirinya kepada Divine Deity Bistamer. Divine Deity Bistamer menunjuk ke Emerald Float Dragon. Naga banjir kecil, yang awalnya berenang dengan santai, tiba-tiba menampakkan ekspresi ketakutan. Tubuh zamrudnya terperangkap di udara dan terus berjuang. Sisik dan daging di tubuhnya perlahan-lahan jatuh dalam perjuangan. Beberapa saat kemudian, seekor binatang kecil transparan muncul di depan Ye Chen. Penampilan binatang kecil ini samar-samar mirip dengan Emerald Float Dragon. Ini adalah binatang subspiritual. Pada saat itu, Ye Chen akhirnya merasakan aura aneh dari binatang kecil transparan itu. Binatang kecil itu meraung ke arah Divine Deity Bistamer, dan seluruh tubuhnya menyambar petir. Itu sebenarnya memiliki kemampuan yang mirip dengan Emerald Float Dragon, tetapi karena ditahan oleh Divine Deity Bistamer, ia tidak dapat melarikan diri. Segera, ia ditarik ke dalam tubuh Ye Chen. Energi spiritual yang tebal dan energi Gengjin membentuk rantai yang mengikat tubuh binatang subspiritual. Sebuah rune aneh muncul di tubuhnya dan menyegelnya sepenuhnya di dalam dada Ye Chen. Pada saat yang sama, darah Ye Chen, yang dipenuhi dengan kekuatan hidup yang padat, langsung menyelimuti binatang roh itu. Pada saat yang sama, naga darah merasakan sesuatu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat meraung. Divine Deity Bistamer menghembuskan napas ringan dan berkata, "Baiklah, sudah selesai. Kamu telah menyelesaikan upacara pengenalan Tuan Pelayan dengan binatang subspiritual ini. Selama kamu menggunakan darahmu untuk memurnikannya sampai batas tertentu, ia akan bangun. Pada saat itu, lepaskan dari tubuhmu, dan ia akan dapat berubah menjadi avatar yang mirip denganmu dan akan memiliki sebagian kekuatanmu." Namun, tampaknya naga darah juga tertarik padanya. "Aku punya firasat bahwa jika kau bekerja sama dengan naga darah untuk mengembangkannya menjadi avatar, kekuatannya akan tak terbayangkan. Dengan sebagian kekuatanmu dan kekuatan naga darah, ini, lupakan saja, aku hanya memikirkannya. Tidak pasti apakah itu bisa berhasil atau tidak." Ye Chen mengangguk. Dengan lambaian tangannya, bangkai binatang iblis besar muncul di dalam kediaman. Karena binatang subspiritual telah ditangani, sudah waktunya untuk mulai menyerap daging dan darah binatang iblis itu. Menurut instruksi penjinak binatang Dewa Surgawi, Ye Chen pertama-tama mengeluarkan bangkai binatang iblis alam integrasi Dao tingkat kelima. Setelah melahapnya, ia berharap untuk mendapatkan api asal kehidupan dari binatang iblis ini. Ye Chen menjilat bibirnya. Binatang api biru ini tampak seperti serigala. Rasanya pasti berbeda dari buaya iblis dan ular iblis bermata hijau yang pernah dicicipinya sebelumnya, bukan? Paviliun binatang segudang menangani bangkai binatang iblis dengan sangat baik. Mereka diawetkan dengan baik, dan bahkan kesegaran dagingnya pun terjaga. Segera, ia mengulurkan tangannya dan mengarahkan jarinya ke bangkai itu. Lapisan api ungu samar muncul di tubuh besar binatang api biru, dan aroma daging yang kaya langsung memenuhi seluruh kediaman. Semangat Ye Chen terangkat. Dia dengan santai menaburkan sedikit bumbu pada tubuh binatang Azure Flame dan dengan tidak sabar merobek daging panggang yang harum itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sehari kemudian, Ye Chen tersenyum sambil menatap bola api di antara jari-jarinya. Pada saat ini, api itu telah berubah dari ungu muda menjadi warna hijau keabu-abuan.
Meskipun tampaknya tidak menarik perhatian, aura yang dipancarkannya hampir 2 kali lipat kekuatannya. Divine Deity Bistamer sedikit terdiam saat berkata, itu benar-benar berhasil, dari mana kamu berasal, nak? Jika bukan karena fakta bahwa menyerap terlalu banyak daging binatang iblis akan memengaruhi fondasi Anda, saya benar-benar ingin melihat Anda memakan semua jenis binatang iblis dan melihat berapa banyak kekuatan kemampuan yang dapat Anda peroleh. Ye Chen menyingkirkan benih api itu. Matanya bersinar terang. Dengan lambaian tangannya, mayat binatang iblis lainnya muncul di tanah. 10 hari kemudian, Ye Chen, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ungu melintas di matanya dan aura yang kuat bersiul keluar. Dia menarik napas dalam-dalam, menstabilkan energi spiritual yang melonjak di tubuhnya, dan secara bertahap menahan auranya. Pada saat ini, dia sudah berada di puncak alam kekacauan primordial tingkat ke-7. Ye Chen tersenyum. Jika dia mau, dia bisa menerobos ke tingkat ke-8 kapan saja. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia menggerakkan jarinya dan api hitam muncul di depannya. Api itu memancarkan fluktuasi energi yang samar, tetapi ganas. Api hitam ini adalah panen terbesar Ye Chen selama 10 hari terakhir. Di dalam api hitam itu, bahkan ada jejak api abadi yang pernah dimiliki Ye Chen di tubuhnya. Api abadi sangat kuat di pegunungan Kunlun, tetapi tidak cukup kuat di benua Lingwu. Oleh karena itu, merupakan pilihan yang baik untuk memadukannya dengan benih api. Ye Chen menamai bola api hitam ini sebagai api mistik. Di Sekte Bulan Mistik Benua Lingwu, api magis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yaitu api surga, api bumi, dan api manusia. Untuk mengolah teknik membakar darah, seseorang harus menggunakan api magis tingkat api bumi setidaknya. Api mistik Ye Chen baru saja mencapai patokan tingkat api bumi dan dianggap sebagai api bumi tingkat rendah. Namun, meskipun itu adalah api bumi tingkat rendah, ia memiliki energi yang mengerikan. Hanya api ini saja yang memungkinkan Ye Chen untuk mengalahkan para ahli yang baru saja menerobos ke alam penciptaan. Oleh karena itu, Ye Chen sangat menantikan hasil penggunaan api mistik untuk mengolah teknik membakar darah. Kemudian, ia mengeluarkan selembar giok dari tas penyimpanannya. Secarik giok itu merekam teknik gerakan Bai Zentang, 100 langkah mengejar petir. Indra spiritual Ye Chen memeriksa kepingan giok itu dan dia sedikit mengernyit. Teknik kultivasi aneh ini begitu samar sehingga bahkan dengan kemampuan pemahaman Ye Chen, dia tidak dapat langsung memahaminya. Dia jatuh ke dalam kondisi perenungan yang mendalam. Sepertinya teknik ini bahkan lebih aneh daripada teknik kultivasi yang diberikan oleh ahli perkasa dari makam samsara kepadanya. Apakah fondasi Sekte Bulan Mistik benar-benar menakutkan? Mungkinkah wanita muda misterius itu juga tahu tentang ini? Beberapa hari kemudian, Ye Chen akhirnya membuka matanya dan menghembuskan napas udara keruh. Sampai sekarang, dia hanya berhasil memahami sebagian dari 100 langkah mengejar petir, dan telah mencapai tahap keberhasilan awal. Namun, akan sulit baginya untuk menggunakannya saat ini. Indra spiritual Ye Chen memeriksa kepingan giok itu dan dia sedikit mengernyit. Teknik kultivasi aneh ini begitu samar sehingga bahkan dengan kemampuan pemahaman Ye Chen, dia tidak dapat langsung memahaminya. Dia jatuh ke dalam kondisi perenungan yang mendalam. Sepertinya teknik ini bahkan lebih aneh daripada teknik kultivasi yang diberikan oleh ahli perkasa dari makam samsara kepadanya. Apakah fondasi Sekte Bulan Mistik benar-benar menakutkan? Mungkinkah wanita muda misterius itu juga tahu tentang ini? Beberapa hari kemudian, Ye Chen akhirnya membuka matanya dan menghembuskan napas udara keruh. Sampai sekarang, dia hanya berhasil memahami sebagian dari 100 langkah mengejar petir, dan telah mencapai tahap keberhasilan awal. Namun, akan sulit baginya untuk menggunakannya saat ini. Indra spiritual Ye Chen memeriksa kepingan giok itu dan dia sedikit mengernyit. Teknik kultivasi aneh ini begitu samar sehingga bahkan dengan kemampuan pemahaman Ye Chen, dia tidak dapat langsung memahaminya. Dia jatuh ke dalam kondisi perenungan yang mendalam. Sepertinya teknik ini bahkan lebih aneh daripada teknik kultivasi yang diberikan oleh ahli perkasa dari makam samsara kepadanya. Apakah fondasi Sekte Bulan Mistik benar-benar menakutkan? Mungkinkah wanita muda misterius itu juga tahu tentang ini? Beberapa hari kemudian, Ye Chen akhirnya membuka matanya dan menghembuskan napas udara keruh. Sampai sekarang, dia hanya berhasil memahami sebagian dari 100 langkah mengejar petir, dan telah mencapai tahap keberhasilan awal. Namun, akan sulit baginya untuk menggunakannya saat ini. Bab 1812, Teknik Membakar Darah.
Bagaimanapun, masih ada beberapa poin penting yang tidak dapat ia kuasai dengan cukup baik. Namun, ia akan dapat menggunakan sedikit yang ia pahami untuk meningkatkan kecepatannya yang biasa. Sekarang, hanya tersisa setengah bulan sebelum ujian darah roh, dan Ye Chen memutuskan untuk mulai mengolah teknik membakar darah. Meskipun ia telah menguasai dasar-dasar teknik membakar darah dan dapat menggunakannya, masih perlu waktu untuk benar-benar menyatu dengan api mistik. Seketika, Ye Chen mengaktifkan segel tangan yang aneh, dan pola ungu emas misterius di tubuhnya muncul. Pada saat yang sama, aura di sekelilingnya berubah. Api mistik yang hitam pekat muncul di depan Ye Chen, dan kemudian dengan sekejap, api itu menyatu ke dalam tubuh Ye Chen. Sebuah pola api muncul di antara kedua alis Ye Chen, dan beberapa saat kemudian, tubuh Ye Chen tiba-tiba diselimuti oleh api hitam dan terbakar hebat, api itu terus menyala. Pola ungu emas pada tubuh Ye Chen meledak dengan cahaya yang kuat. Pada saat yang sama, bercak-bercak kulit hitam hangus muncul di permukaan tubuh Ye Chen. Namun, berkat kemampuan pemulihannya yang kuat, ia cepat pulih. Wajah Ye Chen berkerut dan berputar berulang kali karena rasa sakit yang hebat. Meskipun teknik membakar darah tidak terlalu sulit untuk dikultivasikan, teknik ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kekuatan tubuh fisik seseorang. Selain itu, teknik ini sangat menyakitkan. Tidak semua orang bisa mengolahnya. Ye Chen memfokuskan pikirannya untuk mencegah sirkulasi teknik kultivasinya terpengaruh oleh rasa sakit. Api di sekitar tubuhnya juga perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, pada saat yang sama, di Istana Pedang Segudang. Dewa Api Raging Flames membuka matanya tiba-tiba, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Alam aperture bintang, alam gerbang tertutup, bahkan formasi terlarang kuno tidak dapat menahannya. Ia menghembuskan napas panjang dan melihat semua orang. Ia menemukan bahwa kekuatan semua orang telah pulih. Tingkat kultivasinya juga telah meningkat cukup banyak. Maafkan saya. Dia berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Kali ini, kitalah yang berutang budi pada mereka. Hari itu, gambaran Ye Chen yang menahan musuh-musuh mereka melekat di benak semua orang untuk waktu yang lama, dan gadis berkerudung misterius itu, apakah Anda ingin saya menanyakan tentang keberadaan gadis itu? Tanya seseorang di dekatnya. Dia memberi saya perasaan bahwa dia memiliki status bangsawan. Jika kekuatan yang mendukungnya membentuk aliansi dengan Istana Pedang Segudang, kita akan dapat menghadapi musuh kita secara langsung. Dewa Surgawi Raging Flame menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya telah melihat mata gadis itu. Dia jelas tidak peduli dengan kita atau sekte kita. Saya telah memikirkannya selama beberapa hari terakhir. Kekuatan macam apa yang ada di belakang gadis muda itu? Saya memikirkan sebuah kemungkinan, tetapi kekuatan itu telah lama menghilang dari dunia. Aneh. Orang lain merenung selama beberapa detik dan menatap Dewa Api Raging. Karena kita sudah memulihkan kekuatan kita, haruskah kita mencari Ye Chen? Dewa Api Raging menggelengkan kepalanya. Mengapa kita perlu melakukan itu? Kamu telah mendengar tentang legenda Sekte Bulan Mistik. Meskipun peringkat mereka berada di bawah kita, dalam hal fondasi, sekte kita tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Di era kuno, Sekte Bulan Mistik lahir, Dewa Api Raging terdiam beberapa detik dan tidak melanjutkan. Mungkin, Sekte Bulan Mistik adalah kunci pertumbuhan Ye Chen saat ini. Tidak perlu mengganggunya. Kita sudah terlalu banyak menderita selama periode waktu ini. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat ini, mata Dewa Api Raging dipenuhi dengan niat membunuh. Kesempatan untuk melawan akhirnya tiba, kembali ke Sekte Bulan Mistik. Sehari kemudian, jejak terakhir api hitam di sekitar tubuh Ye Chen akhirnya sepenuhnya disempurnakan ke dalam tubuhnya. Ekspresinya menjadi rileks dan dia mengembuskan napas pelan. Dia membuka matanya dan cahaya ungu menyala. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya memahami teknik pembakaran darah. Ye Chen berdiri dan 6 daunnya muncul. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya di depan matanya dan berteriak, teknik pembakaran darah. Sebuah pola api muncul di antara kedua alis Ye Chen, dan meridian di tangan kanannya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam merah saat energi yang membakar melonjak melalui meridian. Mata Ye Chen tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Tangan kanannya mulai sedikit gemetar, dan wajahnya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat muncul. Setelah menggunakan teknik pembakaran darah, Ye Chen dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Tiba-tiba, Ye Chen mengerutkan kening.
Dia merasakan sedikit nyeri di meridiannya saat dia mengalami beberapa kerusakan. Meskipun kerusakan ini tidak terlalu besar bagi tubuh fisiknya, itu tidak dapat diabaikan jika terakumulasi. Selain itu, dia samar-samar dapat merasakan bahwa peningkatan kekuatannya telah sedikit melemah. Ye Chen menonaktifkan teknik pembakaran darah dan merenung. Tampaknya meskipun teknik membakar darah itu kuat, teknik itu memiliki efek samping. Selain itu, efeknya akan berkurang secara bertahap seiring waktu. Namun, Ye Chen sama sekali tidak kecewa. Sebaliknya, dia penuh dengan antisipasi atas apa yang bisa dilakukannya. Orang harus tahu bahwa penguasaannya terhadap teknik itu hanya pada tahap keberhasilan awal, dan bahwa dia menggunakan api bumi tingkat rendah. Untuk meningkatkan level teknik membakar darah, selain pemahaman, seseorang juga membutuhkan api tingkat tinggi. Untungnya, api mistik Ye Chen masih bisa berevolusi. Kekuatan teknik membakar darah hanya akan menjadi semakin kuat. Ye Chen meregangkan tubuhnya. Dia sangat puas dengan panennya kali ini. Kemudian, Ye Chen berjalan menuju kamar Li Yi. Meskipun Ye Chen sedang berkultivasi di kamarnya, dia tidak melupakan Li Yi. Dia membelah jejak indera spiritualnya dan secara teratur mencampur pil itu dengan darahnya sendiri dan mengirimkannya ke mulut Li Yi untuk diminumnya. Setelah sebulan, meridian Li Yi sudah mulai tumbuh kembali. Selain itu, ada lapisan energi Gengjin yang sangat tipis di meridiannya. Sekarang, saatnya untuk membantunya memilah meridiannya. Ketika Ye Chen tiba di kamar Li Yi, dia sedikit tertegun. Pada saat ini, wajah Li Yi sangat kesakitan dan dahinya berkeringat. Dia benar-benar menahan rasa sakit dan mengandalkan kekuatan jiwanya yang luar biasa untuk hampir tidak menarik jejak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Dia menggunakan meridian lemah yang telah tumbuh untuk hampir tidak mengedarkannya. Ketika Ye Chen melihat ini, sedikit kekaguman muncul di matanya. Meskipun dantian Li Yi belum sepenuhnya pulih, melakukan itu pada dasarnya tidak ada gunanya. Jejak energi spiritual yang telah dengan susah payah diedarkan selama satu siklus ini hanya akan meninggalkan 1% di dantiannya yang rusak. Meski begitu, Li Yi tidak rileks sama sekali. Baru ketika dia berjalan di depan Li Yi menyadari kehadirannya dan bergumam, "Ye, kakak Ye, mengapa kamu ada di sini?" Bab 1813, Puncak Harimau Darah. Meskipun Li Yi sudah menganggap Ye Chen sebagai seseorang yang ingin diikutinya, itu hanya angan-angannya sendiri. Ye Chen belum setuju, jadi dia masih memanggil Ye Chen kakak senior untuk saat ini. Jika aku tidak datang dan membantumu memilah meridianmu, meridian yang baru tumbuh mungkin akan putus lagi jika kamu terus berlatih seperti ini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ekspresi Li Yi berubah, dan dia buru-buru berkata, ini salahku karena terlalu sembrono. Apa yang harus aku lakukan? Ye Chen meletakkan tangannya di denyut nadi Li Yi dan berkata, tidak apa-apa. Setelah aku selesai menangani meridianmu, kamu tidak akan melukai meridianmu dengan melakukan ini. Selain itu akan membantu melatih meridianmu dan mempercepat pemulihanmu. Kamu harus bertahan. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan fokus. Indera spiritualnya bersirkulasi, memobilisasi jejak energi Gengjin yang terkandung dalam meridian Li Yi, secara bertahap mengubah meridian embrionik menjadi bentuk yang sesuai untuk sirkulasi energi spiritual. Ye Chen sekarang mampu melakukan ini karena, meskipun ia hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial, kekuatan dan fondasinya yang sebenarnya tidak berbeda dari seorang ahli alam penciptaan. Setelah 2 jam, Ye Chen akhirnya selesai mengubah semua meridian di tubuh Li Yi. Ia menyeka keringat dari dahinya dan berkata kepada Li Yi, coba serap lebih banyak energi spiritual sekarang. Li Yi melakukan apa yang diperintahkan dan mentransfer jejak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ia menatap Ye Chen dengan rasa terima kasih dan bersorak, tidak sakit lagi. Aku bisa mengedarkan energi spiritual. Selama dantianku pulih sepenuhnya, aku bisa berkultivasi lagi. Saat ia berbicara, air mata mulai mengalir di wajahnya. Pada saat ini, ia bahkan lebih bertekad untuk setia kepada Ye Chen. Bahkan jika Ye Chen menyuruhnya mati sekarang, ia tidak akan mengeluh. Ye Chen tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan pergi besok. Aku akan meninggalkanmu beberapa pil untuk diminum secara teratur. Selama periode waktu ini, kamu akan menghabiskan 6 jam sehari untuk mengedarkan energi spiritualmu. Sisa waktunya, kamu dapat menggunakannya untuk menumbuhkan kekuatan jiwa dan indera spiritualmu. Aku punya teknik kultivasi di sini yang cocok untukmu.
Kamu cukup berbakat dalam hal ini. Ye Chen meletakkan selembar batu giok di sebelah bantal Li Yi. Teknik kultivasi ini berasal dari koleksi Zhou Yan. Meskipun kekuatan Zhou Yan rata-rata di mata Ye Chen, dia masih salah satu dari 10 murid sejati teratas di Sekte Bulan Mistik, meskipun dia mengandalkan sumber daya untuk mencapainya. Teknik kultivasi ini cukup bagi Li Yi untuk berkultivasi pada saat ini. Li Yi tercengang ketika mendengar ini. Apakah telinganya menipunya? Teknik kultivasi tingkat ini akan menghabiskan biaya yang sangat besar di luar sana, namun Ye Chen memberikannya begitu saja. Dia bahkan curiga bahwa Ye Chen adalah semacam tetua tersembunyi di sekte itu. Ye Chen mengabaikan tatapan Li Yi dan kembali ke kamarnya. Dia berbaring di ranjang giok dan bersiap untuk tidur. Selama periode waktu ini, Ye Chen telah berkultivasi tanpa henti. Saat dia bermeditasi, tidak dapat dihindari bahwa kekuatan mentalnya akan terkuras. Dalam beberapa hari, ujian darah roh akan dimulai. Dia ingin pulih ke kondisi puncaknya sebelum itu. Dia sempat bertanya-tanya apakah Jilin telah bangun. Namun, tidak ada seorang pun dari pulau itu yang menghubunginya mengenai hal ini, jadi itu tidak mungkin. Pada saat ini, penjinak binatang Dewa Surgawi tiba-tiba berkata, "Nak, adik laki-lakimu mungkin memberimu kejutan." Adik laki-laki, apakah kamu berbicara tentang Li Yi? Itu benar, dia mungkin memiliki bakat langka. Tubuhnya dihancurkan olehmu kali ini mungkin menjadi kesempatan baginya. Apakah itu bakat dalam penggunaan indera spiritual dan kekuatan jiwa? Ye Chen merenung. Meskipun dia sedikit istimewa, tidak ada yang terlalu luar biasa tentang itu, kan? Aku juga tidak yakin, tetapi jika memang demikian, kamu telah menerima bawahan yang cukup bagus, kata Divine Deity Bistamer. Ye Chen mengangguk. Namun, dia lebih peduli dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak memikirkannya dan tertidur. Beberapa hari berlalu. Ye Chen membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya surgawi. Jejak kelelahan di benaknya telah sepenuhnya menghilang. Dia berdiri dan meregangkan tubuh. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berjalan keluar dari gua. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah emas berdiri di luar gua. Itu adalah Meng Xingyun. Kakak senior Meng, kamu di sini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kakak muda Ye, kamu belum menerobos ke alam integrasi Dao. Meng Xingyun sedikit tergerak ketika dia melihat Ye Chen. Namun, auramu telah tumbuh lebih kuat sedikit. Aku bahkan bisa merasakan sedikit bahaya darimu. Namun, ujian darah roh hanya mengharuskanmu memiliki kekuatan ahli alam integrasi Dao dan direkomendasikan. Kau seharusnya bisa lulus. Kakak senior Meng, apakah kau di sini untuk ujian darah roh? Ye Chen bertanya dengan tenang. Meng Xingyun berkata, itu benar. Untuk seseorang sepertimu yang bukan milik klan asing, kau membutuhkan seseorang untuk merekomendasikanmu untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh. Kau memiliki esensi darah dari harimau putih Gengjin kuno. Tuanku kebetulan kenal dengan seorang senior dari klan harimau darah, jadi dia menghubunginya, berharap dia bisa merekomendasikanmu untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh. Istana Abadi Roh dan banyak kekuatan lain sedang menyelenggarakan ujian darah roh ini, tetapi sebagian besar pesertanya berasal dari klan lain, yang berarti bahwa mereka adalah ahli dengan garis keturunan binatang iblis yang kuat. Aku bertanya-tanya mengapa Istana Abadi Roh melakukan ini. Para ahli dari klan harimau darah semuanya memiliki esensi darah dari harimau darah di tubuh mereka. Ayo kita pergi ke Flying Phoenix City dan naik kapal terbang ke klan Blood Tiger. Setelah mengatakan itu, Meng Xingyun melambaikan tangannya dan melepaskan kapal terbang berwarna emas muda. Mereka berdua menaiki kapal terbang itu, yang segera terbang dan melesat ke arah Flying Phoenix City. Wilayah klan Blood Tiger disebut Puncak Blood Tiger. Pada saat ini, cahaya keemasan mendarat di puncak Blood Tiger dan dua sosok muncul. Mereka adalah Meng Xingyun dan Ye Chen. Ye Chen melihat sekeliling untuk memahami sekelilingnya. Para petarung di puncak Blood Tiger semuanya melonjak dengan aura garis keturunan binatang iblis yang kuat. Tubuh fisik dan kekuatan mereka jauh melampaui para kultivator biasa. Meskipun mereka bukan binatang iblis, mereka memiliki sifat-sifat menguntungkan dari binatang iblis. Meng Xingyun berkata kepada Ye Chen, adik muda Ye, aku akan mengantarmu ke sini. Kamu bukan satu-satunya yang ingin berpartisipasi dalam ujian darah roh ini. Banyak orang yang memiliki esensi darah binatang iblis ingin berpartisipasi. Senior itu hanya akan merekomendasikan satu orang. Karena itu, kalian akan menghadapi banyak pesaing. Orang-orang ini semuanya jenius dari berbagai golongan,
jadi kalian tidak boleh ceroboh. Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior. Tatapan mata Ye Chen berubah serius. Kakak senior itu ada di lantai 3 gedung itu. Kalian akan bisa melihatnya saat sampai di sana. Meng Xingyun menunjuk ke paviliun yang sangat indah di depan. Ye Chen berjalan menuju paviliun itu. Sepanjang jalan, dia melihat banyak anggota klan Blood Tiger menunjuk ke arahnya, tetapi dia tidak mempedulikan mereka. Namun, saat dia mendekati paviliun itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meng Xingyun menunjuk ke paviliun yang sangat indah di depan. Ye Chen berjalan menuju paviliun itu. Sepanjang jalan, dia melihat banyak anggota klan Blood Tiger menunjuk ke arahnya, tetapi dia tidak menghiraukan mereka. Namun, ketika dia mendekati paviliun itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meng Xingyun menunjuk ke paviliun yang sangat indah di depan. Ye Chen berjalan menuju paviliun itu. Sepanjang jalan, dia melihat banyak anggota klan Blood Tiger menunjuk ke arahnya, tetapi dia tidak menghiraukan mereka. Namun, ketika dia mendekati paviliun itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tanda seru. Bab 1814, makanlah dengan cepat. Di depannya ada 3 kultivator. Mereka semua berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Dari kelihatannya, mereka semua terluka parah. Ada juga seorang pemuda alam integrasi Dao tingkat 6 yang setengah berlutut di tanah, terengah-engah saat dia menatap lawannya. Manusia semua sampah, namun mereka memiliki keberanian untuk menyebut diri mereka sebagai pemilik darah roh dan datang ke sini untuk bertemu Senior Feng. Apakah kamu layak? Sebuah suara menghina terdengar. Meskipun orang itu berbicara, dia terdengar seperti binatang buas yang mengaum. Ye Chen menatap orang yang berbicara dan menyipitkan matanya. Orang yang berbicara sebenarnya adalah harimau darah warna-warni. Apakah ini binatang iblis? Meskipun anggota klan harimau darah adalah manusia yang memiliki esensi darah harimau darah, mereka bukanlah binatang iblis. Namun, tatapan Ye Chen tidak tertuju pada harimau darah warna-warni itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah lantai 2 paviliun. Di lantai 2 berdiri seorang pria kekar, seorang pria muda berjubah putih, dan seekor harimau hitam. Aura yang dipancarkan samar-samar oleh ketiganya berbeda dari yang lain. Mereka tampaknya berasal dari ras iblis dan jauh lebih kuat dari harimau darah warna-warni ini. Apa yang dilakukan ras iblis di sini? Pada saat ini, harimau darah warna-warni menatap Ye Chen dengan tatapan mengejek di matanya. Dia berbicara kepada Ye Chen dalam bahasa manusia. Sampah lagi. Seseorang dengan seutas darah roh tipis dalam darahmu berani bermimpi berpartisipasi dalam ujian darah roh. Kamu pikir kamu siapa? Yang lebih konyol lagi adalah kamu mungkin orang lemah di antara umat manusia, kan? Kamu hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat 7. Hahaha, aku hampir tertawa. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah dan tersesat. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti orang-orang ini. Ye Chen melirik harimau darah warna-warni itu dengan acuh tak acuh. Dia membantu kultivator manusia yang setengah berlutut itu berdiri dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Kultivator manusia itu tampak berusia pertengahan 20-an dan merupakan ahli alam integrasi Dao tingkat 7. Dia dapat dianggap jenius, dan karena dia memiliki sedikit darah roh, dia biasanya dapat bertarung di atas levelnya. Kekuatan tempur selalu menjadi kebanggaannya. Namun, hari ini, menghadapi harimau darah warna-warni, dia menyadari bahwa kekuatan tempur yang selalu dibanggakannya sama sekali tidak layak disebutkan. Dia bahkan tidak dapat menahan 3 gerakan dari harimau darah warna-warni, yang merupakan ahli alam integrasi Dao tingkat 6. Pada saat ini, dia melihat bahwa Ye Chen hanyalah seorang kultivator alam kekacauan primordial dan tidak dapat menahan rasa kecewa. Mengingat kultivasi Ye Chen, menghadapi harimau darah warna-warni ini sama saja dengan mencari kematian. Namun, dia tetap menjawab, beberapa dari kami awalnya datang untuk menemui Senior Feng dari klan harimau darah karena ujian darah roh. Senior Feng sedang ada urusan saat ini, jadi dia meminta kami untuk menunggu di lantai 2 paviliun. Namun, sebelum kami bisa memasuki paviliun, iblis di atas memerintahkan harimau darah warna-warni ini untuk menghalangi jalan kami. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi gelap. Saya malu mengatakan ini, tetapi kami berempat melawannya. Namun, kami tidak menyangka orang ini begitu kuat. Kami berempat hanya berhasil menahan lebih dari 100 gerakan bersama sebelum kami dikalahkan satu persatu. Selain saya, yang lain bahkan terluka parah.
Saya bersiap untuk membawa mereka pergi. Iblis-iblis ini terlalu kuat. Ujian darah roh mungkin bukan tempat yang cocok bagi kita untuk berpartisipasi. Pada saat ini, di lantai 2 paviliun, pria kekar itu menatap semua orang dan berteriak, apakah kalian semua manusia pengecut? Seekor kucing warna-warni kecil menghentikan kalian semua. Bocah, jika kamu melarikan diri tanpa melawan, aku akan memandang rendahmu, oke? Harimau darah warna-warni yang awalnya sombong itu dipanggil sebagai kucing kecil oleh pria kekar itu, tetapi dia tidak berani membalas. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia meraung pada Ye Chen dan yang lainnya. Sampah, mengapa kamu masih bicara omong kosong? Jika kamu tidak tersesat, aku akan menelan kalian semua untuk makan siang. Pemuda yang setengah berlutut di tanah itu melotot ke arah harimau darah warna-warni itu. Ia berulang kali diejek. Matanya dipenuhi amarah, tetapi ia tidak berdaya karena ia sama sekali bukan tandingan harimau darah itu. Ia mengira Ye Chen akan lari kembali dengan cara yang sama seperti saat ia datang ketika mendengar itu, tetapi yang mengejutkan semua orang, Ye Chen tidak pergi. Ye Chen mengabaikan ancaman harimau darah warna-warni itu. Aku tidak butuh rasa hormatmu, katanya acuh tak acuh kepada pria kekar di lantai 2 itu. Semua iblis dan anggota klan harimau darah yang hadir mencibir. Tidak perlu rasa hormat, itu berarti ia telah mengakui kekalahan dan sedang mencari jalan keluar. Pria kekar di lantai 2 itu juga mengalihkan pandangan dari Ye Chen dengan bosan dan bersiap untuk kembali ke kamarnya. Namun, saat ia berbalik, suara Ye Chen bergema lagi. Karena kau tidak layak. Keheningan, bahkan kicauan serangga di hutan telah menghilang. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti semua orang tanpa suara. Rasanya seperti menjadi sasaran binatang buas yang menakutkan. Pria kekar itu menghentikan langkahnya. Sesaat kemudian, aura yang menyesakkan itu tiba-tiba menghilang. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Tawanya seperti guntur, memekakkan telinga. Dia perlahan berbalik dan tersenyum pada Ye Chen. Dengan lambaian tangannya, sebuah stik drum di ruangan itu tersedot ke tangannya. Dia menggoyangkan stik drum di tangannya ke arah Ye Chen dan berkata, aku mengagumimu. Ayo, biarkan aku mentraktirmu stik drum. Baunya sangat harum. Saat dia berbicara, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Namun, ini hanya jika kamu bisa sampai ke lantai 2 hidup-hidup. Tiba-tiba, dia meludahi stik drum dan melemparkannya ke tanah di depan kaki Ye Chen. Jika kamu tidak bisa melakukannya, bantu aku dan makan paha ayam ini sebelum kau pergi. Semua orang menatap Ye Chen tanpa berkedip. Pria kekar itu jelas lebih kuat dari harimau darah warna-warni itu. Beraninya Ye Chen memprovokasi dia. Sekarang, dia akan menanggung akibatnya, kan? Ye Chen bahkan tidak melihat paha ayam di tanah. Sebaliknya, dia menatap pria kekar itu dengan main-main. Ketika kultivator manusia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihati Ye Chen dengan suara rendah, ambil paha ayam itu dan makanlah. Lebih baik kehilangan martabatmu daripada kehilangan nyawamu. Orang bijak mengerti keadaannya. Di masa depan, mungkin ada kesempatan untuk membalas dendam. Jangan kehilangan ketenanganmu. Harimau darah warna-warni itu sudah begitu kuat, tetapi pria kekar di lantai 2 paviliun itu pasti lebih kuat lagi. Dia telah melihat pria kekar itu mengejek harimau darah warna-warni tadi, tetapi yang terakhir tidak berani membalas sama sekali, mengapa aku harus? Ye Chen tersenyum tipis. Ekspresi pria kekar itu berangsur-angsur menjadi tidak bersahabat. Melihat ini, kultivator manusia itu berkata dengan cemas, jika kamu tidak mengambil paha ayam ini dan memakannya, apakah menurutmu pria kekar itu akan membiarkanmu pergi? Jika dia bergerak, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Jangan memaksakan diri untuk bersikap tangguh. Makanlah dengan cepat. Bab 1815, Paha Ayam, Bagian 1. Oh, bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin aku naik ke lantai 2 dan mentraktirku makan? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Ada paha ayam yang bersih di lantai 2. Mengapa aku harus memakan benda menjijikkan ini di lantai? Apa yang kamu bicarakan? Kultivator manusia itu tercengang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa harimau darah warna-warni menghalangi jalan kita? Bagaimana kamu akan sampai ke lantai 2? Jangan mengatakan hal-hal bodoh lagi. Cepatlah dan pergi selagi bisa. Jika aku ingin naik, aku akan pergi. Bisakah dia menghentikanku? Ye Chen berkata dengan tenang, itu akan mendatangkan kematian. Nada suaranya sangat tenang, dan ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele.
Namun, kata-katanya menyebabkan kegemparan besar di antara anggota klan Harimau Darah yang menonton. Bagaimana bisa bocah dari alam kekacauan purba ini begitu sombong saat berhadapan dengan ahli alam integrasi Dao tingkat 6? Sungguh tak terduga. Kultivator manusia itu menatap Ye Chen dengan tak percaya. Ia tak mengerti mengapa Ye Chen berkata seperti itu. Ia tidak hanya memprovokasi ahli iblis di lantai 2, tetapi ia juga memprovokasi harimau darah warna-warni di depannya. Jika ini bukan mencari kematian, apa itu? Tubuhnya sedikit gemetar saat ia menatap harimau darah warna-warni di depannya dengan gugup, khawatir harimau itu akan melampiaskan amarahnya padanya karena kata-kata Ye Chen. Ia awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ia bertemu dengan tatapan harimau darah itu, jantungnya berdebar kencang dan ia menelan semua kata yang hendak keluar dari mulutnya. Saat harimau darah warna-warni mendengar ini, mata harimaunya melebar, dan energi iblisnya membumbung tinggi ke langit. Sampah manusia ini berani meremehkannya. Raung. Ia meraung ke langit, semut, aku ingin kau mati. Sudah berakhir. Bocah ini sudah mati. Aku bahkan tidak bisa pergi. Ketika kultivator manusia melihat ini, dia memperlihatkan ekspresi putus asa. Mengikuti auman harimau itu, harimau darah warna-warni itu membungkukkan tubuhnya dan otot-ototnya menggembung. Kaki belakangnya mengerahkan tenaga saat dia menerkam ke arah Ye Chen. Ekspresi kultivator manusia itu berubah drastis lagi. Kekuatan harimau darah warna-warni itu beberapa kali lebih kuat daripada saat bertarung dengannya tadi. Harimau darah warna-warni itu sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya melawan mereka berempat tadi. Dia memejamkan matanya. Serangan itu begitu mengguncang bumi sehingga jika dia menjadi target, dia pasti akan mati. Akhir hidup Ye Chen sudah ditakdirkan. Dia tidak ingin melihat pemandangan yang kejam ini. Melihat lawan menerkamnya, Ye Chen berdiri tak bergerak di tempat. Seolah-olah dia benar-benar ditekan oleh aura harimau darah warna-warni itu dan tidak bisa menghindar sama sekali. Ketika pria kekar di lantai 2 melihat ini, matanya bersinar dengan jijik. Kesombongan hanya untuk yang kuat. Mata harimau darah warna-warni itu dipenuhi dengan cahaya haus darah. Dia sudah membayangkan adegan dia mencabik-cabik bocah nakal yang memandang rendah dirinya itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Ye Chen dengan tenang mengangkat tangan dan menamparkan kepala harimau darah warna-warni itu. Mencoba menghentikanku sekarang. Hahaha, sudah terlambat, nak. Kau mati. Dia mengayunkan cakar harimaunya ke arah Ye Chen, tetapi sebelum cakar itu sempat mendarat di Ye Chen, tanah mulai bergetar dan terdengar suara gemuruh yang keras. Serangan cakar yang kuat sekali. Banyak anggota klan harimau darah berseru. Namun, serangan cakar yang kuat ini tidak mengenai Ye Chen. Tepatnya, cakar itu tidak sempat mengenai Ye Chen. Itu karena sesaat sebelum cakar harimau itu mengenai Ye Chen, tangan Ye Chen yang tampaknya lembut telah menamparkan kepala harimau yang besar dan ganas itu. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Dengan ledakan keras, harimau yang menerkam itu terlempar oleh tamparan Ye Chen dan menghantam tanah dengan keras. Keadaan menjadi sunyi senyap, dan bahkan suara angin yang bertiup pun menghilang. Suasana seolah membeku saat semua orang menatap harimau darah warna-warni yang tergeletak di tanah dengan tak percaya. Ketika pria kekar di lantai 2 melihat ini, ekspresinya berubah. Harimau darah warna-warni adalah yang terlemah di antara mereka berempat, tetapi ini hanya jika dibandingkan di antara mereka sendiri. Harimau darah warna-warni memiliki garis keturunan yang kuat dan sangat berbakat. Dia bahkan mengandung jejak garis keturunan harimau putih roh sejati kuno. Bagaimana dia bisa lemah? Bahkan jika pria kekar itu ingin mengalahkannya, dia perlu menggunakan setidaknya 3 gerakan. Namun, sampah manusia yang dia pandang rendah ini benar-benar dengan santai mengangkat tangannya dan melukai harimau darah jenius ini. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan serangan harimau darah tidak dianggap kuat, ketangguhan fisiknya terkenal. Memikirkan hal ini, ekspresi pria kekar itu menjadi semakin buruk. Pemuda berjubah putih di sampingnya menatap Ye Chen dengan ekspresi serius. Harimau hitam lainnya menyipitkan matanya dan menunjukkan jejak semangat juang. Setelah Ye Chen melakukan semua itu, ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Dia berjalan tanpa tergesa-gesa menuju paviliun yang megah. Kultivator manusia di samping Ye Chen juga membuka matanya dan menatap kosong ke pemandangan di depannya. Pikirannya kacau dan terasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Apakah orang ini benar-benar seorang kultivator alam kekacauan primordial?
Bahkan seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak mungkin tidak dapat melakukan hal seperti itu, bukan? Dia menatap kosong ke belakang Ye Chen untuk sementara waktu, tetapi akhirnya bereaksi dan segera mengikuti jejak Ye Chen. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Karena harimau darah warna-warni telah dikalahkan oleh Ye Chen, dia secara alami dapat naik ke paviliun. Dia dengan cepat berlari ke sisi Ye Chen dan berkata dengan sopan, "Rekan Taois, saya Duan Jie dari Sekte Surga Roh. Bolehkah saya tahu nama Anda?" Ye Chen meliriknya dan berkata dengan heran, "Sekte Langit Roh." Ye Chen dari Sekte Bulan Mistik. Dia masih ingat Zhao Lingqiao dan Ouyang Jue. Zhao Lingqiao pernah berkata bahwa dia ingin melawannya. Orang itu seharusnya sudah berhasil sejak lama, kan? Dia bertanya-tanya apakah dia akan melihatnya di kompetisi naga yang bangkit. Saat mereka berbicara, mereka berdua memasuki lantai pertama paviliun. Di sisi kiri lantai pertama, ada tangga berbentuk spiral yang mengarah ke lantai 2. Ye Chen dan Duan Jie menaiki tangga. Namun, sebelum mereka bisa mencapai lantai 2, udara di sekitar mereka langsung menjadi kental, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya serta bayangan berdarah muncul di depan mereka. Aura mengerikan yang sangat pekat dan menindas menyelimuti mereka. Ye Chen tidak merasakan apa-apa, tetapi Duan Jie, yang berada di samping Ye Chen, berteriak. Aura mengerikan yang tampaknya terkondensasi dari membunuh ribuan orang hampir menghancurkan pikirannya. Ye Chen melirik Duan Jie dan bergerak sedikit di depannya. Duan Jie, yang hampir pingsan, tiba-tiba merasa lega. Tumpukan mayat dan lautan darah telah menghilang. Dia menatap Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap pria kekar yang muncul di tangga lantai 2. Dia tersenyum. "Bukankah kau mengundangku untuk makan paha ayam di lantai atas? Apa yang kau lakukan di sini?" Bab 1816, Paha, Bagian 2. Ekspresi pria kekar itu berubah ketika dia melihat bahwa Ye Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh aura pembunuhnya. Iblis darah gunung mayat adalah salah satu kemampuan bawaannya. Dengan tingkat kultivasinya, bahkan seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak biasa akan sangat lemah di bawah pengaruh kemampuan itu. Meskipun demikian, seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat ke-7 tidak terpengaruh sama sekali. Mata Ye Chen menunjukkan sedikit ejekan. Jiwa surgawinya telah menjalani banyak pembaptisan dan sangat kokoh, terutama setelah dia memperoleh perlindungan darah kuno. Kemampuan orang ini tidak perlu dibanggakan. Yang lebih penting, Dao-nya adalah Dao pembantaian. Dalam hal niat membunuh, siapa yang bisa menandinginya? Namun, karena pihak lain ingin bermain dengan cara ini, dia akan membalas budi dengan cara yang sama. Mata Ye Chen menyipit. Dia mengaktifkan niat membunuhnya sendiri dan indera spiritualnya yang kuat, yang langsung menembus aura pembunuh yang tebal di udara dan langsung menyerbu ke dalam pikiran pria kekar itu. Setelah Ye Chen menerima perlindungan darah kuno, indera spiritualnya memperoleh sedikit jejak kekuatan surgawi. Bagaimana pria kekar itu bisa menahan serangan seperti itu? Meskipun pikiran pria kekar itu dilindungi oleh seorang ahli, ekspresinya langsung berubah. Niat membunuh dan indera spiritual Ye Chen yang kuat membuatnya tanpa sadar menggerutu dan mundur beberapa langkah. Ketika pemuda berjubah putih di belakang pria kekar itu melihat ini, matanya kembali berbinar. Bagaimanapun, indera spiritual pria kekar itu tidak lemah. Dia bisa tahu bahwa jiwa surgawi pria kekar itu telah dilukai oleh Ye Chen, meskipun berada di bawah perlindungan kekuatan ahli tertentu dalam pikirannya. Bagaimana Ye Chen melakukan ini? Menarik. Saat pria kekar itu mundur, Ye Chen membawa Duan Jie ke lantai 2. Pada saat ini, ekspresi pria kekar itu seburuk mungkin. "Kenapa kamu tidak pergi mengambilkanku paha ayam?" Ye Chen mengamati pria kekar itu dengan jenaka. Mendengar nada bicara Ye Chen, mata pria kekar itu berbinar karena marah. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia diam-diam berjalan menuju meja batu di lantai 2. Di atas meja, ada berbagai macam makanan lezat. Pria kekar itu mengambil paha ayam besar dan memaksakan senyum di wajahnya. Dia berjalan ke arah Ye Chen dan berkata, "Hahaha, paha ayam ini terbuat dari binatang iblis tipe ayam tingkat Raja Dewa. Sangat lezat, dan makanan lezat favorit kami para iblis tipe harimau. Kakak, kamu harus punya selera yang bagus." Nada suaranya membuatnya terdengar seolah-olah dia adalah sahabat Ye Chen. Seolah-olah dia telah melupakan konflik di antara mereka berdua. Namun, ketika pria kekar itu hanya berjarak 3 langkah dari Ye Chen, dia tiba-tiba melemparkan paha ayam di tangannya ke arah Ye Chen.
Dia mengeluarkan raungan harimau yang menggelegar dan menyerang Ye Chen dengan kaki harimaunya. Cahaya keemasan berkelap-kelip di telapak tangannya saat memancarkan sinar tajam. Pria kekar itu baru saja mengalami pukulan dari Ye Chen dan jiwa sucinya terluka. Pada saat ini, sirkulasi energi iblis di tubuhnya tidak bekerja dengan baik. Alasan mengapa dia berpura-pura patuh dan meraih paha ayam adalah untuk mengulur waktu dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sebelum kaki harimau itu bisa mencapai Ye Chen, Duan Jie, yang berada di belakang Ye Chen, terpaksa memuntahkan darah oleh esensi telapak tangan. Dia mundur beberapa langkah dan hampir jatuh dari tangga. Ye Chen berdiri di tempatnya, ekspresinya tidak berubah. Dia menyipitkan matanya dan menatap cahaya keemasan samar yang terpancar dari kaki harimau itu. Itu adalah energi Gengjin. Namun, energi Gengjin pria kekar ini terlalu lemah. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, itu jauh lebih rendah daripada miliknya. Ye Chen mengangkat tangannya. Energi Gengjin yang mempesona berkedip-kedip saat dia meninju kaki harimau itu. Esensi tinjunya bersiul dan dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Tinju dan telapak tangan itu bertabrakan, dan seolah-olah langit dan bumi runtuh. Seluruh puncak harimau darah berguncang. Mata pria kekar itu melebar, dan jiwanya bergetar karena terkejut. Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan menatap telapak tangannya yang hampir hancur. Seluruh tubuhnya terbang mundur dan terlempar dari lantai 2 paviliun. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Ye Chen mencibir pada pria kekar itu. Pria kekar itu tidak lemah, tetapi kendali dan pemahamannya tentang kekuatan sangat berbeda darinya. Pria kekar itu berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi gagal. Bukan hanya kekuatan Ye Chen yang melukainya. Energi Gengjin yang kuat melonjak ke dalam tubuhnya dan menyebabkan kerusakan. Terus-menerus, mengakibatkan cedera internal yang parah. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Ye Chen tiba-tiba terdengar. Mengapa kamu terbang ke sana? Mungkinkah dia pergi begitu cepat? Jika kamu ingin pergi, kamu bisa. Namun, makanlah paha ayam di depanmu sebelum kamu pergi. Pria kekar itu tercengang ketika mendengar itu. Dia melihat paha ayam yang telah dia lemparkan di depan Ye Chen dan tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Tubuhnya benar-benar mendarat di tempat dia menjatuhkan paha ayam itu. Apakah ini kebetulan? Jika tidak, itu hanya bisa berarti bahwa kendali Ye Chen atas kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, di Istana Roh Abadi. Di istana terdalam, ada ketukan di pintu. Kedua gadis cantik itu membuka mata mereka. Xia Ruoxue melambaikan tangannya, dan pintu terbuka. Xiao Yun berdiri di luar pintu. Xia Ruoxue berdiri. Tubuhnya mengalir dengan aura terobosan. Jelas, dia baru saja menerobos. Dia menghampiri Xiao Yun dan berkata dengan gembira, barang-barangnya sudah dikirim. Apakah kamu melihat Ye Chen? Xiao Yun mengangguk. Anak itu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Aku mengejarnya cukup lama. Setiap kali aku tiba, dia akan pergi ke tempat lain. Yang terpenting, reputasinya di benua Lingu tidak baik. Dia telah menyinggung banyak orang. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang kultivator alam kekacauan primordial seperti dia dapat menyebabkan begitu banyak masalah. Mendengar ini, Xia Ruoxue dan Ji Siking saling tersenyum. Ini adalah Ye Chen yang mereka kenal. Namun, Ye Chen telah mencapai alam kekacauan primordial. Jika itu masalahnya, Ye Chen seharusnya bisa melawan para ahli alam penciptaan tahap awal, bukan? Mereka tahu kemampuan Ye Chen untuk bertarung di atas levelnya, dan tahu bahwa potensinya tidak dapat diukur dengan level kultivasinya. Apalagi yang kamu temukan tentang Ye Chen? Ceritakan semuanya kepada kami, lanjut Xia Ruoxue. Ya, meskipun Xiao Yun tidak senang, dia tetap mengangguk. Anak itu telah bergabung dengan sekte yang disebut Sekte Bulan Mistik. Status Sekte Bulan Mistik di benua Lingu tidak buruk. Selanjutnya, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, langkah kaki terdengar dari luar. Suara Xiao Yun tiba-tiba berhenti. Beberapa detik kemudian, aura kekerasan menyapu, dan Ling Yun muncul di hadapan semua orang. Ling Yun melirik Xiao Yun dan berkata dengan tidak senang, mengapa kamu datang ke sini dan mengganggu kultivasi kakak perempuanmu? Keluar. Hati Xiao Yun bergetar. Dia mengangguk dan pergi. Perintah Ling Yun adalah mutlak. Terlebih lagi, Ling Yun bukan lagi seorang ahli alam penciptaan, dan statusnya di Istana Roh Abadi juga telah meningkat. Setelah Xiao Yun pergi, Ji Siking dan Xia Ruoxue menyambutnya dengan hormat. Ruoxue,
Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu hari ini. Ling Yun mengangguk dan menatap Xia Ruoxue. Istana Roh Abadi dan beberapa klan asing sedang menyelenggarakan ujian darah roh. Ini sangat penting bagi Istana Roh Abadi, dan ini juga sangat penting bagimu. Dapat dikatakan bahwa aku secara khusus mempersiapkan kesempatan ini untukmu. Sebenarnya, apakah kultivasimu dapat maju lebih jauh akan tergantung pada kesempatan yang diberikan oleh ujian ini. Bersiaplah. Kamu tidak bisa menolak. Bibir merah Xia Ruoxue bergetar. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia menelannya. Ling Yun mengangguk puas. Kekuatannya kini telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan statusnya di istana juga meningkat. Ia bangga karena kini ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ia bahkan teringat janji yang ia buat dengan anak itu. Jika saatnya tiba, ia akan menghancurkannya juga. Anak itu telah bergabung dengan sekte yang disebut Sekte Bulan Mistik. Status Sekte Bulan Mistik di benua Lingu tidak buruk. Selain itu, sebelum dia bisa menyelesaikannya, langkah kaki datang dari luar. Suara Xiao Yun tiba-tiba berhenti. Beberapa detik kemudian, aura kekerasan menyapu, dan Ling Yun muncul di depan semua orang. Ling Yun melirik Xiao Yun dan berkata dengan tidak senang, "Mengapa kamu datang ke sini dan mengganggu kultivasi kakak perempuanmu?" Keluar, hati Xiao Yun bergetar. Dia mengangguk dan pergi. Perintah Ling Yun mutlak. Selain itu, Ling Yun bukan lagi seorang ahli alam penciptaan, dan statusnya di Istana Roh Abadi juga telah meningkat. Setelah Xiao Yun pergi, Ji Siqing dan Xia Ruoxue menyambutnya dengan hormat. Ruoxue, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu hari ini. Ling Yun mengangguk dan menatap Xia Ruoxue. Istana Roh Abadi dan beberapa klan asing sedang menyelenggarakan ujian darah roh. Ini sangat penting bagi Istana Roh Abadi, dan ini juga sangat penting bagimu. Dapat dikatakan bahwa aku secara khusus mempersiapkan kesempatan ini untukmu. Sebenarnya, apakah kultivasimu dapat maju lebih jauh akan bergantung pada kesempatan yang diberikan oleh ujian ini. Bersiaplah. Kau tidak bisa menolak. Bibir merah Xia Ruoxue bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menelannya. Ling Yun mengangguk puas. Kekuatannya sekarang telah meningkat ke tingkat yang lain, dan statusnya di istana juga meningkat. Dia bangga bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dia bahkan ingat janji yang dia buat dengan anak itu. Ketika saatnya tiba, dia akan menghancurkannya juga. Anak itu telah bergabung dengan sekte yang disebut Sekte Bulan Mistik. Status Sekte Bulan Mistik di benua Lingu tidak buruk. Selain itu, sebelum dia bisa menyelesaikannya, langkah kaki datang dari luar. Suara Xiao Yun tiba-tiba berhenti. Beberapa detik kemudian, aura kekerasan menyapu, dan Ling Yun muncul di depan semua orang. Ling Yun melirik Xiao Yun dan berkata dengan tidak senang, "Mengapa kamu datang ke sini dan mengganggu kultivasi kakak perempuanmu?" Keluar, hati Xiao Yun bergetar. Dia mengangguk dan pergi. Perintah Ling Yun mutlak. Selain itu, Ling Yun bukan lagi seorang ahli alam penciptaan, dan statusnya di Istana Roh Abadi juga telah meningkat. Setelah Xiao Yun pergi, Ji Siqing dan Xia Ruoxue menyambutnya dengan hormat. Ruoxue, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu hari ini. Ling Yun mengangguk dan menatap Xia Ruoxue. Istana Roh Abadi dan beberapa klan asing sedang menyelenggarakan ujian darah roh. Ini sangat penting bagi Istana Roh Abadi, dan ini juga sangat penting bagimu. Dapat dikatakan bahwa aku secara khusus mempersiapkan kesempatan ini untukmu. Sebenarnya, apakah kultivasimu dapat maju lebih jauh akan bergantung pada kesempatan yang diberikan oleh ujian ini. Bersiaplah. Kau tidak bisa menolak. Bibir merah Xia Ruoxue bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menelannya. Ling Yun mengangguk puas. Kekuatannya sekarang telah meningkat ke tingkat yang lain, dan statusnya di istana juga meningkat. Dia bangga bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dia bahkan ingat janji yang dia buat dengan anak itu. Ketika saatnya tiba, dia akan menghancurkannya juga. Dia bangga karena sekarang dia punya kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dia bahkan ingat janji yang dia buat dengan anak itu. Jika saatnya tiba, dia akan menghancurkannya juga. Dia bangga karena sekarang dia punya kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dia bahkan ingat janji yang dia buat dengan anak itu. Jika saatnya tiba, dia akan menghancurkannya juga. Bab 1817, siapa yang bisa bertahan paling lama? Ye Chen tentu saja tidak tahu tentang apa yang terjadi di Istana Roh Abadi. Pada saat ini,
dia menggigit paha ayam dan menatap pria kekar itu, yang ekspresinya terus berubah. Baru saja, ketika dia bertarung dengan pria kekar itu, dia masih memiliki kekuatan untuk memegang paha ayam dengan tangannya yang lain. Ada apa? Suara Ye Chen berubah dingin ketika dia melihat pria kekar itu tidak bergerak. Kau tidak ingin pergi. Pria kekar itu menarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, dia dengan enggan mengulurkan tangan dan mengambil kaki ayam yang tertutup debu. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Tatapannya gelap, tetapi dia tidak meledak karena marah karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chen. Dia menahannya. Apa yang dia makan sekarang bukanlah paha ayam, tetapi penghinaan. Namun, meskipun begitu, dia menahannya, untuk saat ini. Suatu hari, dia akan membalas dendamnya. Pria kekar itu menelan kaki ayam itu sampai ke tulang. Tiba-tiba, dia berubah menjadi seekor harimau yang 10 kali lebih ganas daripada harimau darah warna-warni. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar. Hanya dengan kembali ke bentuk aslinya, dia hampir tidak bisa menopang tubuhnya dan pergi. Setelah menderita penghinaan seperti itu, dia tidak lagi berminat untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh. Ye Chen menatap punggung pria kekar itu saat dia pergi. Matanya berkedip, tetapi dia tidak menghentikannya. Duan Jie berjalan ke sisi Ye Chen dan berbisik, "Saudara Ye, pria kekar ini tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Anda harus berhati-hati." Ye Chen mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia sekarang adalah murid rahasia dari Sekte Bulan Mistik, jadi tidak mudah bagi orang lain untuk menyentuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di tangga dari lantai 2 ke lantai 3. Ye Chen dan yang lainnya melihat ke arah itu dan melihat seorang wanita muda dengan tubuh yang dan kulit kecoklatan menguap malas saat dia berjalan turun dari lantai 3. Ketika Ye Chen, pemuda berjubah putih, dan harimau hitam melihat wanita muda itu, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama, terutama Ye Chen. Aura yang sangat kuat, esensi darah yang sangat kaya. Ye Chen menatap wanita muda itu. Mata wanita muda itu adalah celah emas pucat, dan tampak sangat aneh. Jika dia tidak salah, pihak lain jelas dari klan harimau darah, dan seharusnya telah mencapai puncak alam penciptaan, atau bahkan menerobos ke alam bukaan bintang. Selain itu, Ye Chen percaya bahwa kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin jauh lebih kuat daripada kultivasinya. Meskipun hampir setiap ahli yang dapat menerobos ke alam bukaan bintang adalah monster yang tak terkalahkan dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, Ye Chen percaya bahwa bahkan di antara monster-monster ini, wanita muda dari klan harimau darah ini adalah yang istimewa. Ini karena Ye Chen dapat merasakan kepadatan esensi harimau darah di tubuhnya. Klan harimau darah tampaknya luar biasa. Menghadapinya seperti menghadapi binatang buas sungguhan. Ye Chen tidak ragu bahwa jika dia dapat mengekstrak esensi darah dari tubuh wanita muda itu akan cukup bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam ujian darah roh. Wanita muda itu melirik mereka dengan malas dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia menunjuk Duan Jie, yang sedang menatapnya kosong di sebelah Ye Chen. "Kalian bisa kembali sekarang." Duan Jie terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mata emas wanita muda itu melewatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan menuruni tangga. Wanita muda itu menatap Ye Chen dan dua lainnya. "Kalian bertiga memiliki bakat yang bagus. Namun, saya hanya dapat merekomendasikan satu dari kalian untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh. Jadi, saya akan memberi kalian ujian kecil selanjutnya." Ketika Ye Chen dan dua lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah serius. "Ujian ini sangat sederhana. Yang harus kalian lakukan adalah tinggal di sini," kata wanita muda itu sambil tersenyum. Ye Chen menatap wanita muda itu dengan bingung. "Tetap di sini. Apa maksudnya?" Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah wanita muda itu. "Orang yang dapat bertahan paling lama akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh. Kalian semua, lakukan yang terbaik." Begitu dia selesai berbicara, raungan harimau bergema di telinga mereka. Tubuh wanita muda itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang tak tertandingi. Hantu harimau yang ganas muncul di belakang wanita muda itu dan memancarkan sejumlah tekanan spiritual yang mengejutkan. Bahkan ekspresi Ye Chen berubah drastis di bawah tekanan itu. Dia mundur selangkah kecil. Pada saat yang sama, 6 energi Dao dan Gengjinnya secara otomatis menyelimuti seluruh tubuhnya. Bukan hanya itu, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan pola ungu emas di tubuhnya muncul.
Bahkan perlindungan darah kuno diaktifkan dengan sendirinya tanpa disengaja. Adapun pemuda berjubah putih dan harimau hitam, mereka tidak jauh lebih baik darinya. Pemuda berjubah putih itu meraung dan langsung mengungkapkan wujud aslinya, berubah menjadi harimau putih besar. Dia meraung berulang kali, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Karakter raja di dahinya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan kekuatan kerajaan terpancar dari tubuhnya. Harimau hitam itu meraung, dan pola-pola putih muncul di tubuhnya yang awalnya hitam pekat. Itu adalah kebalikan dari harimau putih dengan bulu putih dan pola-pola hitam. Itu berubah menjadi binatang aneh dengan bulu hitam dan pola-pola putih. Pada saat yang sama, cahaya merah darah meledak dari matanya, dan dia benar-benar memancarkan niat membunuh yang kuat yang jauh melampaui niat membunuh pria kekar itu. Jejak energi iblis yang sangat murni mengelilingi tubuhnya. Wanita muda dari klan harimau darah melihat ini dan matanya berbinar. Dia menilai Ye Chen dan dua lainnya dengan penuh minat dan berkata dengan malas, pemilik garis keturunan harimau putih dari klan harimau iblis, benih raja klan iblis harimau putih dari hutan platinum, dan manusia ini yang memiliki darah roh harimau putih kuno Gengjin dan telah memurnikan energi Gengjin hingga benar-benar membawa jejak kekuatan surgawi. Tidak, ada juga 6 dao dan sebagian dari kekuatan nomologis yang terbangun. Para murid Sekte Bulan Mistik tahun ini benar-benar menarik. Sepertinya jika aku tidak menganggap ini serius, aku tidak akan bisa memberi kalian cukup tekanan. Mata hantu harimau ganas di belakangnya tiba-tiba menyala, dan meraung lagi. Tekanan yang sudah menyesakkan itu benar-benar berlipat ganda dalam sekejap. Harimau hitam dan harimau putih mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan pada saat yang sama, dan kabut darah keluar dari tubuh mereka. Di belakang harimau hitam, kepala harimau ganas dengan mata merah darah muncul. Warna kepala harimau itu bukan hitam, tetapi putih. Di kepala harimau putih, bayangan berbentuk harimau yang bersinar dengan cahaya kemasan juga muncul. Dari penampilannya, itu sangat mirip dengan harimau ganas di belakang wanita muda dari klan harimau darah. Sialan, Ye Chen meraung keras. Jejak darah telah merembes keluar dari tubuhnya. Meridian di tubuhnya hancur, tetapi berkat tubuh surgawi abadi yang kuat, mereka terus menyembuhkan. Pada saat ini, hantu dewa-dewa Bistamer muncul di belakang Ye Chen. Ye Chen sedikit tertegun melihat ini. Tampaknya dewa-dewa Bistamer telah mengambil tindakan. Pada saat ini, di bawah tekanan wanita muda dari klan harimau darah, mereka bertiga mengaktifkan kekuatan masing-masing pada saat yang sama. Ketika wanita muda dari klan harimau darah melihat hantu di belakang harimau hitam dan harimau putih, ekspresinya tidak berubah. Namun, ketika dia melihat hantu dewa-dewa Bistamer di belakang Ye Chen, matanya bersinar. Ketika dia melihat Ye Chen, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Jejak darah telah merembes keluar dari tubuhnya. Meridian di tubuhnya rusak, tetapi berkat tubuh surgawi abadi yang kuat, mereka terus menyembuhkan. Pada saat ini, hantu Divine Deity Bistamer muncul di belakang Ye Chen. Ye Chen sedikit tertegun melihat ini. Tampaknya Divine Deity Bistamer telah mengambil tindakan. Pada saat ini, di bawah tekanan wanita muda dari klan harimau darah, mereka bertiga mengaktifkan kekuatan masing-masing pada saat yang sama. Ketika wanita muda dari klan harimau darah melihat hantu di belakang harimau hitam dan harimau putih, ekspresinya tidak berubah. Namun, ketika dia melihat hantu Divine Deity Bistamer di belakang Ye Chen, matanya bersinar. Ketika dia melihat Ye Chen, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Jejak darah telah merembes keluar dari tubuhnya. Meridian di tubuhnya rusak, tetapi berkat tubuh surgawi abadi yang kuat, mereka terus menyembuhkan. Pada saat ini, hantu Divine Deity Bistamer muncul di belakang Ye Chen. Ye Chen sedikit tertegun melihat ini. Tampaknya Divine Deity Bistamer telah mengambil tindakan. Pada saat ini, di bawah tekanan wanita muda dari klan harimau darah, mereka bertiga mengaktifkan kekuatan masing-masing pada saat yang sama. Ketika wanita muda dari klan harimau darah melihat hantu di belakang harimau hitam dan harimau putih, ekspresinya tidak berubah. Namun, ketika dia melihat hantu Divine Deity Bistamer di belakang Ye Chen, matanya bersinar. Ketika dia melihat Ye Chen, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tanda seru. Bab 1818, aku menyerah. Namun, hanya itu saja. Tak lama kemudian, wanita muda dari klan harimau darah itu menguap dan mengalihkan pandangannya. Dengan lambaian tangannya, sebuah ranjang giok dan selimut brokat muncul di lantai. Dia berbaring di ranjang giok dan tidur di bawah selimut brokat. Ketika Ye Chen dan keduanya melihat ini, mereka tercengang.
Kemudian, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah wanita muda ini baru saja bangun? Mengapa dia tertidur lagi? Namun, meskipun wanita muda itu sedang tidur, tekanan spiritual dari hantu harimau yang ganas itu sama sekali tidak melemah. Ye Chen menggertakkan giginya. Bahkan dengan ketangguhan fisiknya, dia tidak bisa menahannya. Untungnya, dia memiliki penjinak binatang Dewa Surgawi untuk meringankan sebagian tekanan itu. Dia melirik kedua orang di sebelahnya, dan jejak keterkejutan melintas di matanya. Meskipun kedua iblis harimau ini tampak sedikit lebih buruk darinya, mereka benar-benar menahannya. Kekuatan fisik Ye Chen sangat mencengangkan, jadi jelaslah betapa kuatnya tubuh kedua iblis harimau ini. Seiring berjalannya waktu, kabut darah di sekitar tubuh Ye Chen berangsur-angsur menebal. Namun, ekspresinya justru sedikit rileks. Dia memejamkan mata dan fokus. Energi iblis yang tak berujung melonjak dan melilit hantu Divine Deity Beastamer. Ye Chen sebenarnya sedang menyesuaikan tubuhnya untuk beradaptasi dengan tekanan spiritual yang tak terlihat dan tak berwujud. Dia bukan satu-satunya. Dua iblis harimau lainnya jelas menggunakan metode mereka sendiri untuk mencoba beradaptasi dengan tekanan tersebut. 2 jam kemudian, wanita muda dari klan harimau darah menguap dan duduk untuk meregangkan tubuh. Dia melirik kedua iblis dan satu orang yang masih berjuang untuk bertahan, dan matanya yang indah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit kekaguman. Tingkat bakat ketiga orang ini dapat dikatakan menantang surga. Namun, yang paling menonjol tetaplah Ye Chen. Dia melihat Ye Chen lagi. Dia masih manusia. Dia bisa tahu bahwa meskipun mereka bertiga beradaptasi dengan tekanannya, hantu harimau putih itu tampaknya tidak mampu menahannya lagi. Sedangkan untuk harimau hitam, tubuh fisiknya secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk mengimbangi. Hanya hantu dan tubuh fisik Ye Chen yang perlahan mulai beradaptasi dengan tekanannya. Menurutnya, iblis harimau putih memiliki garis keturunan harimau putih yang paling padat di antara ketiganya. Selain itu, ia dianggap sebagai raja harimau. Tampaknya ia telah melahap banyak logam gengjin bermutu tinggi. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya tubuh fisiknya. Meskipun garis keturunan iblis harimau hitam lebih lemah daripada iblis harimau putih, darah iblis di tubuhnya juga sangat padat, dan tubuh fisiknya juga cukup kuat. Namun, karena konflik antara darah iblis dan energi yang dari logam gengjin, penguatan tubuhnya dari penyerapan logam gengjin jauh lebih lemah daripada iblis harimau putih. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan fisik, iblis macan hitam lebih rendah dari iblis macan putih. Namun, selain tubuh fisik mereka, aspek kuat lainnya dari ras iblis adalah jiwa surgawi mereka. Ini karena mengendalikan energi darah iblis membutuhkan jiwa surgawi yang kuat untuk terus menekannya. Jika tidak, ada kemungkinan energi iblis dan darah iblis akan menyebabkan serangan balik. Oleh karena itu, jiwa surgawi iblis macan hitam yang sudah kuat ini telah ditempa menjadi lebih tangguh, dan bahkan lebih unggul dari iblis macan putih itu. Adapun Ye Chen, kepadatan garis keturunannya jauh lebih lemah daripada kedua iblis macan itu. Namun, apakah itu dalam hal kebugaran fisik atau kekuatan jiwa, Ye Chen adalah yang terkuat. Ada hal lain yang membingungkan wanita muda itu. Garis keturunan Ye Chen tampak biasa saja, tetapi itu juga memberinya perasaan bahwa itu misterius. Bahkan ada saat ketika dia merasa terancam oleh garis keturunan itu. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan berpikir bahwa inderanya telah menipunya. Wanita muda itu menguap lagi. Tampaknya dia bisa tidur sedikit lebih lama. Kemudian, dia berbaring di tempat tidur. Setelah 2 jam berlalu, iblis macan hitam itu adalah yang pertama mencapai batasnya. Namun, itu bukan karena tubuhnya tidak sanggup lagi. Itu karena beban di tubuhnya terlalu berat, menyebabkan darah iblis di tubuhnya mengambil kesempatan untuk meletus. Bahkan dengan kekuatan jiwa surgawinya, sulit untuk mengendalikannya ketika darah iblis meletus sepenuhnya, terutama karena pikirannya sekarang terfokus untuk melawan tekanan spiritual wanita muda dari klan macan darah. Meskipun tubuh iblis macan hitam ini adalah yang terlemah di antara mereka bertiga, dia masih seorang ahli yang kuat. Namun, untuk iblis yang tidak lengkap atau makhluk dengan darah iblis, begitu tubuh mereka mencapai batasnya atau terluka terlalu parah, mereka akan dengan mudah jatuh ke dalam keadaan iblis yang tidak terkendali karena mereka tidak dapat mengendalikan darah iblis di tubuh mereka. Dalam keadaan ini, kekuatan fisik, kecepatan, dan sebagainya mungkin meningkat sampai batas tertentu, tetapi harga yang mereka bayar untuk itu adalah rasionalitas mereka. Iblis macan hitam itu meraung,
mencoba melawan tekanan tak terlihat itu dengan segala yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, suara teredam terdengar saat iblis harimau hitam itu terlempar oleh kekuatan tak terlihat dan mendarat di luar paviliun. Begitu dia meninggalkan paviliun, tekanan itu langsung menghilang. Dia langsung sadar kembali dan mengendalikan tubuhnya untuk mendarat dengan mantap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat paviliun di lantai 2. Matanya yang berwarna merah darah menunjukkan ekspresi enggan. Dia tidak mau, bukan karena dia telah kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh, tetapi karena dia telah kalah dari iblis harimau putih dan manusia itu karena letusan darah iblisnya. Sesaat kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan menuruni gunung. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan sepenuhnya mengendalikan darah iblis di tubuhnya dan tidak akan pernah kehilangan kendali lagi. Tanda seru. Pada saat itu, dia akan menemukan manusia itu dan iblis harimau putih dan mengalahkan mereka sepenuhnya untuk membuktikan bahwa dia yang terkuat. Setelah 2 jam berikutnya, iblis harimau putih hampir berubah menjadi harimau darah. Namun, dibandingkan dengan luka-luka di tubuhnya, jiwanya berada dalam kondisi yang paling berbahaya. Pada saat ini, cahaya putih pada tanda raja di dahinya meredup banyak, dan sepasang mata harimau emas pucatnya berangsur-angsur menjadi keruh. Dia menoleh dengan susah payah dan melirik Ye Chen. Ye Chen dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada dirinya. Alisnya berkerut erat. Meskipun dia terluka, mata Ye Chen masih cerah dan bersinar dengan tekad. Mata iblis harimau putih itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kekecewaan. Senior, katanya untuk pertama kalinya, aku menyerah. Di ranjang batu giok, telinga wanita muda dari klan harimau darah, yang tampaknya sedang tidur nyenyak, berkedut. Dia dengan enggan bangkit dan meregangkan tubuhnya. Saat dia berdiri, hantu harimau ganas di belakangnya juga menghilang dalam sekejap. Ye Chen dan iblis harimau putih sama-sama merasakan tubuh mereka rileks seperti sebelumnya dan terengah-engah. Tubuh iblis harimau putih bergoyang dan berubah menjadi pemuda berjubah putih lagi. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chen dan berkata, "Aku Bai Wukuan." Ye Chen menatap iblis harimau putih itu dengan heran tetapi masih menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku Ye Chen." Bai Wukuan menatap wanita muda dari klan harimau darah dan melihat bahwa dia mengantuk dan tidak berniat berbicara untuk saat ini. Dia terus berbicara kepada Ye Chen. "Kamu sangat kuat, Ye Chen, aku ingin berteman denganmu. Jika kamu bebas di masa depan, kamu bisa datang ke hutan platinum untuk mencariku. Aku akan menjagamu dengan baik." Hantu harimau ganas di belakangnya juga menghilang dalam sekejap. Ye Chen dan iblis harimau putih sama-sama merasakan tubuh mereka rileks seperti sebelumnya dan terengah-engah. Tubuh iblis harimau putih bergoyang dan berubah menjadi pemuda berjubah putih lagi. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chen dan berkata, "Aku Bai Wukuan." Ye Chen menatap iblis harimau putih itu dengan heran tetapi masih menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku Ye Chen." Bai Wukuan menatap wanita muda dari klan harimau darah dan melihat bahwa dia mengantuk dan tidak berniat berbicara untuk saat ini. Dia terus berbicara kepada Ye Chen. "Kamu sangat kuat, Ye Chen, aku ingin berteman denganmu. Jika kamu bebas di masa depan, kamu bisa datang ke hutan platinum untuk mencariku. Aku akan menjagamu dengan baik." Hantu harimau ganas di belakangnya juga menghilang dalam sekejap. Ye Chen dan iblis harimau putih sama-sama merasakan tubuh mereka rileks seperti sebelumnya dan terengah-engah. Tubuh iblis harimau putih bergoyang dan berubah menjadi pemuda berjubah putih lagi. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chen dan berkata, "Aku Bai Wukuan." Ye Chen menatap iblis harimau putih itu dengan heran tetapi masih menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku Ye Chen." Bai Wukuan menatap wanita muda dari klan harimau darah dan melihat bahwa dia mengantuk dan tidak berniat berbicara untuk saat ini. Dia terus berbicara kepada Ye Chen. "Kamu sangat kuat, Ye Chen, aku ingin berteman denganmu. Jika kamu bebas di masa depan, kamu bisa datang ke hutan platinum untuk mencariku. Aku akan menjagamu dengan baik." Bab 1819, Tidurlah bersamaku. Ye Chen mengangkat alisnya. Iblis macan putih ini benar-benar ingin berteman dengannya. Bukankah mereka mengatakan bahwa iblis selalu memandang rendah manusia? Namun, Ye Chen masih tersenyum tipis. "Tentu saja. Namun, Saudara Bai, kamu belum mencapai batasmu, kan?" Bai Wukuan mengangguk dengan ekspresi serius. "Itu benar. Aku masih bisa bertahan, tetapi aku tahu bahwa bahkan jika aku terus bertahan, akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkanmu."
Karena itu, aku mengakui bahwa aku kalah. Yang lebih penting, jika aku terus bertahan, itu mungkin akan melukai jiwaku dan bahkan memengaruhi fondasiku. Bagiku, stabilitas fondasiku lebih penting daripada ujian darah roh. Ye Chen menatap Bai Wukuan dan matanya berbinar. Bukankah mereka mengatakan bahwa iblis suka bertindak berdasarkan dorongan hati? Namun, Bai Wukuan benar-benar berbeda. Dia bahkan lebih rasional daripada kebanyakan manusia. Aku akan pergi sekarang. Bai Wukuan melirik wanita muda dari klan Macan Darah dan membungkuk. Wanita Macan Darah itu menguap dan melambaikan tangannya dengan santai. Bai Wukuan mengangguk pada Ye Chen dan berbalik untuk meninggalkan paviliun. Akhirnya, hanya Ye Chen dan wanita muda Macan Darah yang tersisa di lantai 2 paviliun. Ye Chen meminum pil dan diam-diam mengatur napasnya, menunggu wanita klan Macan Darah berbicara. Mata wanita muda klan Macan Darah yang mengantuk itu kabur. Dia menguap beberapa kali sebelum dia tampak bangun. Dia menatap Ye Chen dan bertanya, apakah kamu orang yang berhasil sampai akhir? Ye Chen mengangguk. Wanita muda dari suku Macan Darah itu mengangguk. Kamu Ye Chen dari Sekte Bulan Mistik, kan? Namaku Qi Yunhui. Salam, Senior Qi. Ye Chen membungkuk. Wajah Qi Yunhui lesu seperti kucing yang mengantuk. Dia tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mengaitkannya ke Ye Chen. Ada apa, Senior Qi? Ye Chen tertegun. Dia menatap Qi Yunhui dengan bingung. Aku mengantuk, kata Qi Yunhui malas. Kebingungan di mata Ye Chen semakin dalam. Mengantuk. Apa hubungannya mengantuk dengannya? Kamu, kemarilah. Qi Yunhui mengaitkan jarinya lagi. Ah! Ye Chen menatap wanita muda dari klan Macan Darah itu dengan tatapan kosong. Saat ini, dia seperti gadis kecil. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Sudah kubilang untuk datang. Wajah cantik Qi Yunhui menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Tekanan kuat akan melonjak ke arah Ye Chen lagi. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah, tetapi dia masih berjalan ke tempat tidur Qi Yunhui. Senior, ada apa? Tanyanya. Apa lagi? Qi Yunhui meliriknya. Tentu saja untuk tidur denganku. Apa? Ekspresi Ye Chen berubah dan dia tidak bisa memahami apa yang dikatakan Qi Yunhui. Tidur dengannya. Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, Qi Yunhui tiba-tiba melambaikan tangannya. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat muncul dari udara tipis. Bahkan dengan kekuatan Ye Chen, dia tidak bisa melawan sama sekali dan langsung dibawa ke tempat tidur. Tubuh Qi Yunhui yang menggerahkan segera menempel pada tubuh Ye Chen dan memeluknya erat-erat. Wajahnya yang cantik dan dewasa menampakkan senyum kekanak-kanakan, polos, dan puas. Dia benar-benar tertidur lelap. Ye Chen dibiarkan dengan mata terbuka lebar. Dia mencoba melawan tetapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Wajah Qi Yunhui yang tertidur hampir menyentuh wajahnya. Dia bahkan bisa merasakan napas wanita muda itu di ujung hidungnya. Mencium aroma khas Qi Yunhui, Ye Chen merasakan tubuh yang lembut, elastis, dan panas yang menempel padanya. Jantungnya berdetak semakin cepat, Ye Chen hendak meminta Dewa Penjinak Binatang untuk mengambil tindakan ketika pihak lain berkata dengan santai, kamu sudah dewasa, dan kamu tidak akan kehilangan apapun yang penting. Mengapa kamu membutuhkan aku untuk mengambil tindakan? Ye Chen tidak berdaya. 6 jam kemudian, Qi Yunhui perlahan membuka matanya. Dia duduk dengan puas dan berbaring malas di tempat tidur giok. Ye Chen mengembuskan napas ringan. Dia akhirnya bebas. 6 jam ini 100 kali lebih menyiksa daripada saat dia harus menanggung tekanan spiritual Qi Yunhui yang mengerikan. Qi Yunhui menatap Ye Chen dengan geli. Tiba-tiba, dia menepuk pantat Ye Chen seolah-olah dia sedang mengerjai. Ye Chen terkejut. Dia melompat dari tempat tidur dan mundur beberapa langkah. Dia menatap Qi Yunhui dengan waspada. Wanita ini terlalu berat baginya. Qi Yunhui tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak harus seperti ini. Aku hanya bercanda denganmu. Saat aku mengantuk, aku suka memeluk sesuatu untuk tidur. Pikiranku sedikit kacau sekarang dan aku lupa tentang ujian darah roh. Kupikir kamu di sini untuk tidur denganku. Hahaha, Ye Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Qi Yunhui. Jika dia tidak mengalami tekanan yang mengerikan itu, Ye Chen akan menduga bahwa dia bukanlah seorang ahli yang kuat. Qi Yunhui berhenti tertawa dan melanjutkan, baiklah, aku sudah cukup tidur. Sudah waktunya untuk membicarakan hal-hal yang serius. Apakah kamu tahu mengapa kita memberi beberapa murid dari Sekte Bulan Mistik kesempatan dan merekomendasikan mereka untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh?
Tolong beri aku pencerahan, senior. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tatapan Qi Yunhui tiba-tiba meredup. Itu karena klan asing secara bertahap menurun. Karena garis keturunan kita semakin menipis, tingkat bakat keturunan kita juga semakin memburuk. Selain itu, tubuh kita kurang lebih mengandung jejak garis keturunan binatang iblis kuno. Ada banyak orang jahat yang menginginkan garis keturunan di tubuh kita. Karena itu, saat ini, kita hanya bisa mencari bantuan dari sekutu kita. Kebetulan para senior dari Istana Roh Abadi bersedia memberi kita kesempatan ini di Gunung Roh Abadi. Meskipun aku tidak tahu mengapa mereka begitu baik, itu tetap saja merupakan sebuah kesempatan. Aku ingat bahwa hanya generasi muda yang dapat berpartisipasi dalam ujian darah roh ini. Ye Chen bertanya, sekutu seperti itu tidak akan banyak membantu, kan? Jika seseorang ingin menyakiti suku harimau darah, dan bahkan kau tidak bisa menghadapi mereka, senior, apa yang bisa kulakukan? Bukankah kau masih memiliki sekte bulan mistik di belakangmu? Qi Yunhui bertanya sambil tersenyum. Jika itu tidak cukup, maka ada Istana Abadi Roh dan faksi-faksi besar lainnya. Selain itu, aku ingin kau membantu klan Macan Darah, bukan sekarang, tetapi di masa depan. Dia menatap mata Ye Chen dan berkata, mereka yang dapat lulus ujianku semuanya adalah para jenius dengan potensi tak terbatas. Oleh karena itu, sekutu yang aku butuhkan bukanlah dirimu yang sekarang, tetapi dirimu di masa depan. Di masa depan, dalam kemampuanmu, kau harus membantu klan Macan Darah sekali ketika mereka membutuhkanmu. Dengan cara ini, bahkan jika aku tidak ada di masa depan, koneksi yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun akan cukup untuk melindungi klan Macan Darah untuk sementara waktu. Saat dia berbicara, jejak kesepian dan kelelahan muncul di mata emas pucatnya. Selama bertahun-tahun, klan Macan Darah telah mengalami kemunduran, dan dia adalah satu-satunya ahli alam aperture bintang yang mendukung mereka. Demi klan Macan Darah, dia sangat khawatir. Awalnya, dengan kepribadiannya, dia tidak ingin terlibat dalam masalah rumit seperti itu, tetapi sebagai ahli terkemuka klan, dia tidak punya pilihan. Bab 1820, Patung 100 Binatang. Ye Chen menatap mata Qi Yunhui dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Qi Yunhui tersenyum. Baiklah, persidangan akan dimulai dalam 3 hari. Kamu bisa tinggal di pavilion ini selama beberapa hari ke depan. Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan dan harus pergi ke suatu tempat. Tanpa menunggu jawaban Ye Chen, dia menghilang dalam sekejap. Ye Chen ditinggalkan sendirian di lantai 2 pavilion. Dia menatap ranjang giok yang masih memiliki kehangatan Qi Yunhui dan sedikit tenggelam dalam pikirannya. 3 hari kemudian, Ye Chen terbangun dari kultivasinya. Dia membuka matanya dan mengembuskan napas keruh. Bukannya dia tidak mendapatkan apapun setelah menahan tekanan alam Star Aperture Qi Yunhui untuk waktu yang lama. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berulang kali mengalami perasaan menolak tekanan itu. Jika dia menghadapi tekanan dari ahli seperti itu lagi, mungkin akan lebih mudah baginya untuk menghadapinya. Tidak lama setelah dia membuka matanya, seberkas cahaya keemasan terbang ke dalam ruangan. Cahaya keemasan itu surut, memperlihatkan sosok anggun Qi Yunhui. Qi Yunhui melirik Ye Chen. Sudah waktunya pergi ke Gunung Darah Roh untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh. Ye Chen memperhatikan bahwa Qi Yunhui tampaknya memiliki beberapa luka di tubuhnya. Mungkin dia telah bertarung dengan seseorang. Dia bingung. Bagaimanapun, Qi Yunhui adalah ahli alam Star Aperture. Bagaimana mungkin seseorang melukainya? Qi Yunhui tampaknya telah membaca pikiran Ye Chen. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. 3 orang tua alam Star Aperture datang kepadaku bersama-sama dan memintaku untuk merekomendasikan seseorang untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh. Setelah aku menolak mereka, terjadilah konflik. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. 3 ahli alam Star Aperture. Bagi 3 ahli alam Star Aperture untuk meminta rekomendasi Qi Yunhui, kekuatan di belakang mereka seharusnya cukup kuat, bukan? Mungkin bahkan lebih dari sekte bulan mistik. Memikirkan hal ini, tatapan Ye Chen ke arah Qi Yunhui melembut. Senior Qi, jika kau memikirkan masa depan klan Harimau Darah, orang ini tampaknya lebih berharga daripada aku, kan? Qi Yunhui mengerjap ke arah Ye Chen. Itu belum tentu benar. Meskipun orang itu memang jenius yang tak tertandingi, aku lebih menghargaimu. Selain itu, karena aku sudah berjanji padamu, mengapa aku harus mengingkari janjiku? Baiklah, jangan berlama-lama di sini dan cepat berangkat. Setelah itu,
Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan menyelimuti Ye Chen dan membubung ke langit. Setelah beberapa saat, Qi Yunhui membawa Ye Chen ke sebuah lembah yang diselimuti awan. Mereka berdua berdiri di atas kabut putih yang mengepul tak berujung. Ye Chen melihat ke bawah dan bertanya, apakah ini tempat diadakannya ujian darah roh? Gunung Roh Abadi, Xia Ruoxue dan Ji Siqing ada di dekatnya. Ini mungkin saat-saat terdekat yang pernah dia alami dengan mereka berdua sejak mereka berpisah. Dia melepaskan indera spiritualnya yang kuat, namun dia tidak bisa merasakan apapun. Qi Yunhui mengangguk. Ujian darah roh akan diadakan di bawah ngarai ini. Lautan kabut ini adalah perlindungan yang diciptakan oleh Istana Abadi Roh dan ratusan ahli kuat dari klan lain. Bahkan ahli alam Star Aperture tidak bisa menerobos masuk. Mata Ye Chen berkilat karena terkejut. Kabut tebal yang tampaknya tidak mencolok ini sebenarnya sangat menakutkan. Senior Qi, apakah saya satu-satunya yang berpartisipasi dalam persidangan? Dia menatap Qi Yunhui dengan bingung. Apakah tidak ada seorang pun dari klan Harimau Darah yang berpartisipasi? Qi Yunhui terdiam sejenak. Tiba-tiba, dia berkata kepada Ye Chen, Ye Chen, apakah kamu tahu mengapa aku menggunakan tekanan spiritual ketika aku mengujimu? Tolong beritahu aku, Senior Qi. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Karena ujian darah roh tidak mengharuskan para jenius dari berbagai klan untuk saling bertarung, kata Qi Yunhui. Kenapa begitu? Ada harta karun yang disegel di bawah lautan kabut yang disebut patung 100 binatang. Mereka yang memiliki esensi darah dan garis keturunan khusus akan mengaktifkan seutas roh dan jiwa sejati patung itu saat menghadapi patung 100 binatang. Roh dan jiwa sejati ini terbentuk dari esensi darah dan dapat memancarkan tekanan spiritual sejati yang murni. Meskipun ujian itu bukan tentang pertarungan, jauh lebih berbahaya untuk menanggung tekanan itu daripada bertarung. Ujian api ini telah diadakan di masa lalu, dan banyak jenius telah meninggal di bawah tekanan. Setelah mereka meninggal, esensi darah mereka akan diserap oleh harta karun itu untuk memperkuat dirinya sendiri. Jika kamu dapat melewati ujian, kamu dapat memperoleh beberapa esensi darah. Klan Harimau Darah kita memiliki sedikit bakat di generasi ini. Tidak ada jenius yang luar biasa, jadi tidak perlu membiarkan mereka mati sia-sia. Alis Ye Chen sedikit berkerut saat mendengar ini. Hanya setetes esensi darah dapat memberinya kekuatan yang begitu kuat. Bahkan jika ini karena sifat teknik reinkarnasi iblis surgawi yang menantang surga, dapat dilihat betapa mengerikannya esensi darah dari binatang iblis kuno itu. Ujian kali ini mungkin tidak akan mudah. Qi Yunhui menatap wajah Ye Chen yang berangsur-angsur berubah muram dan berkata, sekarang kau tahu mengapa kau perlu memiliki esensi darah untuk berpartisipasi dalam ujian, kan? Roh dan jiwa sejati di patung 100 binatang semuanya cerdas dan berakal. Ujian ini seperti pertaruhan antara kau dan mereka, menggunakan darahmu sebagai alat tawar-menawar. Jika kau ingin mundur sekarang, belum terlambat. Ekspresi Ye Chen kembali normal. Ia tersenyum. Senior, jangan khawatir. Berjudi, aku belum pernah kalah sebelumnya. Ye Chen tidak takut dengan tantangan. Haha, Qi Yunhui melambaikan tangannya dan tertawa. Kau benar-benar pria yang baik. Jika aku tidur denganmu, aku mungkin bisa melahirkan keturunan yang baik untuk klan Harimau Darah. Senyum Ye Chen membeku dan ia menatap Qi Yunhui dengan kaget. Apa yang baru saja ia katakan? Keturunan. Apakah telinganya menipunya? Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, Qi Yunhui mengeluarkan token kepala harimau. Dia mengarahkan jarinya ke sana dan setetes esensi darah mengembun di ujung jarinya dan terbang menuju token itu. Token itu langsung bersinar terang dan bersinar ke arah lautan kabut yang bergulir. Seketika, sebuah lorong terbuka di lautan kabut, dan dasar lembah bisa terlihat samar-samar. Tubuh Qi Yunhui bersinar dengan cahaya keemasan saat dia membawa Ye Chen ke lorong itu. Segera, mereka berdua mencapai dasar lembah. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di lembah. Tidak lama setelah Qi Yunhui mendarat dengan Ye Chen, suara tajam seorang wanita terdengar dari dekat. Hei, jika bukan Qi Yunhui, mengapa klan macan darahmu hanya membawa satu orang untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh? Dia orang luar. Hahaha, apakah klan macan darah sudah begitu lemah? Saya pikir kalian harus menghapus diri kalian dari daftar 100 ras roh sejati. Mata emas pucat Qi Yunhui bersinar dingin saat dia melihat seorang wanita berjubah abu-abu tidak jauh dari sana. Wanita berjubah abu-abu itu memiliki rambut abu-abu dan aura dingin. Di belakangnya berdiri 3 pemuda dengan aura luar biasa.
Ketika Ye Chen melihat orang terakhir, matanya berbinar. Ada perasaan haus darah dan dingin yang terpancar dari orang ini. Garis keturunannya tampaknya membawa sedikit jejak binatang iblis serigala kuno. Bab 1821, mereka bukan tandinganku. Penjinak binatang Dewa Surgawi, kau tahu banyak tentang binatang iblis. Apa latar belakang orang ini? Suara penjinak binatang Dewa Surgawi bergema di benak Ye Chen. Orang ini seharusnya memiliki sebagian dari garis keturunan serigala kuno roh. Di antara binatang iblis roh sejati, serigala tidak dianggap kuat secara individu. Namun, serigala adalah salah satu dari sedikit makhluk yang dapat hidup berkelompok dan mematuhi perintah Raja Serigala. Selain itu, dikatakan bahwa klan serigala dan klan harimau memiliki perseteruan. Ye Chen melirik orang-orang di belakang wanita berjubah abu-abu itu. Selain pemuda seperti serigala, dua lainnya juga tidak lemah. Ahli manusia itu adalah ahli alam integrasi Dao tingkat puncak, tetapi auranya misterius. Dia jelas menekan kultivasinya sebelum menerobos ke alam penciptaan. Orang lain itu juga berada di puncak alam integrasi Dao. Li Qing, Qi Yunhui menatap wanita berjubah abu-abu itu dan berkata dengan dingin, betapapun lemahnya klan harimau darahku, aku masih bisa membunuhmu dengan lambaian tanganku. Jadi, sebaiknya kau berhati-hati dengan kata-katamu. Saat dia berbicara, cahaya keemasan memancar dari tubuh Qi Yunhui, dan aura mengerikan melonjak ke arah wanita berjubah abu-abu itu. Ekspresi wanita berjubah abu-abu itu sedikit berubah, dan auranya melonjak untuk memblokir tekanan Qi Yunhui. Namun, wajahnya menjadi sedikit pucat. Hanya aura mereka yang bertabrakan, tetapi perbedaan kekuatan sudah terlihat jelas. Mata Ye Chen berkilat. Aura wanita berjubah abu-abu itu juga sangat kuat. Dia tidak tahu apakah dia adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak atau ahli alam aperture bintang, tetapi dia bisa mengatakan bahwa dia bukan tandingan Qi Yunhui. Li Qing menatap Qi Yunhui dengan sedikit ketakutan. Dia tidak melihat Qi Yunhui selama setahun, tetapi yang terakhir telah menjadi lebih kuat. Namun, dia masih memiliki senyum dingin di wajahnya. Dia berkata dengan suara tajam, hehe, klan harimau darah benar-benar menakjubkan. Aku akui bahwa aku takut padamu. Tidak apa-apa jika aku tidak mengatakan apa-apa. Namun, Qi Yunhui, kamu tidak akan bertindak sejauh itu dengan menyerang seorang junior, kan? Begitu dia selesai berbicara, pemuda serigala di seberangnya tersenyum pada pria di sampingnya dengan cara yang aneh dan berkata, Saudara Tan, kultivator dari klan harimau darah baru mencapai alam kekacauan primordial. Sejak kapan sampah seperti itu bisa berpartisipasi dalam acara besar seperti itu? Meskipun kultivasi Saudara Tan baru mencapai puncak alam integrasi Dao, kekuatanmu adalah sesuatu yang sangat kami kagumi. Teman di seberangku ini pasti seorang jenius super mengerikan yang bisa bertarung di atas levelnya, kan? Saudara Li, jangan katakan itu. Tan Tian menatap Ye Chen dengan mengejek. Aku tidak berani membandingkan diriku dengan rekan Taois itu. Lagi pula, aku telah menekan kultivasiku hingga ke tingkat ke-9 dari alam integrasi Dao. Jika aku ingin menerobos, aku dapat melakukannya dengan energi spiritual yang cukup dan artefak ruang waktu. Itulah mengapa aku lebih kuat dari rekan-rekanku. Dia berhenti sejenak dan menatap Ye Chen, yang tidak menanggapi. Penghinaan di matanya semakin dalam dan dia melanjutkan, namun, rekan Taois ini tidak menekan kultivasinya. Dia benar-benar seorang kultivator alam kekacauan primordial, dan auranya tidak dapat dipalsukan sama sekali. Untuk dapat berpartisipasi dalam ujian darah roh dengan kultivasi kekacauan primordialnya, rekan Taois ini harus menjadi jenius tak tertandingi yang benar-benar dapat bertarung di atas levelnya dan jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Kalau tidak, dengan kultivasi sampah semacam ini, siapapun di jalan akan lebih kuat darinya. Bahkan jika klan harimau darah memiliki sedikit bakat, mereka tidak akan membiarkan sampah semacam ini berpartisipasi dalam ujian, kan? Melawan monster super semacam ini yang hanya muncul dalam legenda dan bahkan tidak ada, bagaimana mungkin aku, orang yang menekan kultivasiku, dibandingkan dengannya? Mungkin rekan Taois ini bahkan tidak peduli dengan kita bertiga. Lihatlah ekspresinya yang acuh tak acuh dan dingin. Seolah-olah kata-kata kita tidak berarti apa-apa baginya. Dia sama sekali tidak peduli. Hahaha, dia mengejek Ye Chen. Selain Tan Tian, Li Cheng dan Li Hui juga tertawa terbahak-bahak. Li Cheng menatap mata Ye Chen dan mengejeknya, Nak, kami sangat memujimu. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Masih memberi kami tatapan dingin itu.
Apakah kamu benar-benar berpikir kata-kata kami tidak berarti? Li Hui juga ikut bicara. Saya pikir teman ini tidak suka berbicara. Dia suka bertarung. Mengapa kita tidak bertanding dengannya sebelum ujian? Namun, dia adalah seorang jenius super legendaris. Saya sangat takut. Bisakah kamu memintanya untuk menggunakan satu tangan? Wajah cantik Chi Yunhui melonjak marah ketika dia melihat beberapa dari mereka mengejek Ye Chen. Namun, dia tidak bisa menyerang para junior hanya karena mereka mengejek Ye Chen. Tepat saat dia hendak pergi bersama Ye Chen, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Itu benar, kata-katamu tidak ada artinya, Chi Yunhui sedikit tertegun. Dia menatap Ye Chen dengan heran, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tan Tian, Li Qing, dan yang lainnya menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Sampah ini benar-benar berani membantah. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia adalah sejenis monster berusia 10.000 tahun? Dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat. Tidak banyak orang di seluruh benua Lingwu yang dapat menahan tekanannya sebagai seorang kultivator alam primordial chaos. Selain itu, jika dia tidak salah, tubuh fisik Ye Chen sangat kuat. Namun, yang benar-benar dia hargai adalah potensi Ye Chen, bukan kekuatannya saat ini. Li Hui, Li Cheng, dan Tan Tian bukanlah ahli alam Dao Integration biasa. Mereka adalah jenius sejati yang dapat melawan ahli alam penciptaan tahap awal. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Spirit Blood Trial ini? Bahkan jika Ye Chen sangat luar biasa, masih belum pasti apakah dia akan menang atau kalah melawan para jenius yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Selain itu, ada 3 dari mereka. Sebelum dimulainya Spirit Blood Trial, dia sama sekali tidak boleh menanggapi provokasi pihak lain. Saat memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Chen dengan celaan. Mengapa anak ini begitu impulsif? Ye Chen mengedipkan mata pada Chi Yunhui dengan main-main, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Chi Yunhui berbisik kepada Ye Chen, jangan perlakukan mereka sebagai ahli alam tahap integrasi Dao biasa. Mereka sama sepertimu. Mereka juga aneh, dan tidak mudah dihadapi. Jangan khawatir, mereka bukan tandinganku, kata Ye Chen dengan tenang. Chi Yunhui menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dibandingkan dengan ketenangan Ye Chen, ekspresi Tan Tian dan 2 lainnya berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Kapan mereka pernah dihina oleh seseorang dengan begitu tenang? Lebih jauh lagi, itu oleh sepotong sampah yang belum mencapai alam integrasi Dao. Tan Tian mencibir dan menatap Ye Chen. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang tak tertandingi. Kau memang mendominasi. Jarang sekali kau bertemu dengan seorang jenius selevel dirimu. Aku ingin tahu apakah kau bersedia merendahkan diri dan bertarung dengan kami. Tan Tian dan 2 orang lainnya menatap Ye Chen dengan senyum sinis. Mereka siap melihat ekspresi bingung Ye Chen setelah semua omongan besar itu. Mereka sedang menggertaknya.